3 point artinya kita butuh 3 poin, 3 titik untuk membuat sebuah busur. Ya, kalau seandainya start and end, start, center, end, jadi artinya kita butuh start, artinya kita tentukan titik awalnya di mana dulu, ya. Terus kemudian center, karena dia busur itu adalah bagian dari lingkaran yang besar. Jadi kalau lingkaran yang besar, kita ambil sedikitnya saja busurnya. Nah, jadi kita harus tentukan center itu adalah titik pusat. Jadi titik pusat itu maksudnya adalah titik pusat lingkaran, kan? Karena kan busur itu kan bagian dari lingkaran yang besar. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau seandainya bentuknya ada busur, terus kemudian ditarik garis dua garis jari-jarinya ke titik pusat, maka dia akan menjadi untuk juring jadi. Terus kemudian start center line, ya. Dan selanjutnya saya akan coba bahas sekilas saja. Nanti ada beberapa contoh gambar atau tunjukkan. Kalau saya 3 point, jadi kira-kira seperti ini. Ya, kita tentukan titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Jadi sembarang saja. Ya. Tapi tergantung dari kalau seandainya ada sebuah objek yang lain yang bersinggungan dengan busur yang kita buat, tentu titik-titiknya ya disesuaikan dari posisi di gambar yang bersinggungan. Sama dengan malah sama dengan oh iya, betul. Sampai dari tunggal-tunggal itu ya. Sama dengan tunggal-tunggal. Terus kemudian start center angle. Terus karena di ujungnya itu angle, jadi kita harus tentukan sudutnya. Kalau bentuknya seperti ini, kalau bentuk seperti ini menjadi seperti juring jadi bagian. Nah, yang arc itu adalah yang hitam itu saja. Nah, yang pembuktian ini maksudnya kita akan membuktikan benar nggak sudutnya 70 derajat. Karena dia minta center, jadi center ini pusat dari lingkaran. Kalau semuanya kita cobakan, waktu kita nggak cukup, Pak. Jadi kita akan cobakan langsung ke gambarnya, Pak. Jadi ada contoh-contoh gambar sini, nanti akan kita diskusikan. Terus kemudian Bapak mencoba. Terus kemudian start and direction. Kalau start and direction ini karena direction. Jadi kalau sudah kita tentukan 2 titik, mau di atas ke bawah atau di kiri ke kanan atau kanan ke kiri ke bawah ke atas. Ya, kalau direction tinggal kita arahkan kursor kita itu kemana. Jadi kalau seandainya kita mulai dari startnya sebelah kiri, endnya sebelah kanan, tinggal kursornya kita arahkan ke atas, kita membentuk otomatis arcnya. Terus kemudian start and radius. Ya, ini 2 titik dan kita tentukan nilai radiusnya. Center start angle dan selanjutnya, ya. Kita cobakan satu mungkin dulu, barangkali dulu. Bapak juga bisa mencobakan. Misalnya saya punya garis barang aja seperti itu. Misalnya ini garis. Dia minta katanya 3 point, kita coba 3 point. Kalau saya 3 point, ada satu hal yang penting juga sih kita perhatikan di AutoCAD ini, itu adalah perintah yang sedang aktif ketika kita operasikan. Oke, misalnya seperti ini, 3 point, maka di bawahnya kita juga harus ini Pak, baca-baca dia minta apa. Ya kadang-kadang kita keasikan di area sini yang di bawah ini keasikan. Kalau saya di sini start point of arc. Ya, misalnya kita mulai dari titik ini, terus kemudian dia minta center point, kita klik di sini, terus kemudian specify point, kita mau tinggal ke arah dan kita mau ini menunjukkan keadaan atau sesuai dengan kondisi gambar yang bersentuhan dengan arc kayak ini. Misalnya kalau yang lain, kita coba yang lain arc. Start, kita coba salah satunya start and radius. Ya. Berarti kita harus tentukan titik startnya di mana dulu, akhirnya di mana dulu. Kemudian kita tentukan nilai radius karena arc ini bagian dari lingkaran. Misalnya kita mulai ini startnya sebelah kiri, ya katanya mulai specify point. Ini n-nya. Kemudian dia akan minta specify radius. Kita mintanya misalnya radiusnya menuju berapa? Misalnya
kembali ke bebas. Kira-kira itu dia. Sekarang benar nggak ini 12? Kemarin kita bahas tentang dimensi ya, tidak akan coba uji. Benar nggak ini 12 radiusnya? Ini kita ambil di dimension, terus kemudian diambil. Sorry, maaf. Radius ya, radius. Oke, ini karena terlalu kecil ya kemarin ya. Saya coba ulas sekilas lagi. Kalau teks yang Bapak temui itu terlalu kecil, kita edit di format dimension style. Ini kalau misalnya lines, just line, oke, kita ambil satu. Terus kemudian ini offset from the origin, artinya jarak antara garis gambar dengan garis dimensi. Kemudian error size-nya terlalu kecil 0,1. Oke, misalnya kita buat 3. Terus kemudian teks, ini tinggi teksnya tadi terlalu kecil, kita buat lebih besar lagi, 3 lebih kecil. Kemudian kalau kita lihat di sini ilustrasinya, ini teksnya melintang, nah, berarti kita harus above. Kira-kira seperti itu. Nah, karena kita terbiasa dengan ISO, standar ISO, kita pilih yang standar ISO. Ya, posisinya berubah. Tetapi ini antara teks dengan garis panah ini kan masih nempel. Kita kasih jarak. Karena posisinya ada di teks, jadi segala sesuatu yang ada di sini berkaitan dengan teksnya. Karena terlalu rapat, di sini kita ubah offset from line. Jadi artinya jarak dari garis dimensi ini 0,09. Jadi kita kasih 1. Kalau kita pakai unitnya 1 mili. Sekarang kita lihat di sini dimensinya itu presisinya ada 4 angka dalam koma. Kalau Bapak angka ini terlalu besar, terlalu teliti, kita mau 1 angka dalam koma aja atau enggak bilangan bulan aja. Itu letaknya ada di primary unit, kemudian precision. Kalau seandainya cuma bilangan bulan juga ya, ini atau mungkin barangkali 1 dalam koma ya, itu sesuai kebutuhan. Ya. Kenapa terlalu besar? Ya, karena garis kita ini kalau ini ukurannya kecil Pak. Jadi kadang-kadang objek yang kita buat itu kok lebih besar teksnya daripada garisnya. Jadi karena kalau kita lihat ini kan 17 mili. 17 mili itu para bandar 1,7. Kalau 17,7 mili itu kan terlalu kecil. Sementara kertas kita itu adalah 4. Jadi ya seharusnya jadi ya modelnya dimensi Bapak nampak agak gadang. Kalau kebalikan radius itu apa? Itu kan cukup ini tuh. Ya. Oh, jadi cukup apa? Katen arahnya terus Bapak. Saya coba yang lain. Kita tetap coba yang start radius tadi. Jadi saya ambil startnya di sebelah kiri. Row, up, misalnya start and radius. Jadi saya ambil dari kiri, maka dia akan ke bawah. Karena dia seperti apa ya? Arah itu berlawanan arah jarum jam. Oh, sini membuat garis Gimana ya? Mirip seperti yang kita diskusikan kemarin. Kita lihat. Jadi kalau kita mulainya dari sini, akhirnya dari sini, maka radiusnya memutar dari kiri. Kalau kita mutarnya dari kanan, ya akhirnya di sini, maka dia mutarnya ke atas. Start point of arc, ini startnya sebelah kanan. Kemudian dia minta specify endpoint, posisinya di sini. Terus kemudian kita masukkan di radiusnya misalnya 10 ke atas. Jadi kalau seandainya kita mulainya dari atas ke bawah, misalnya saya buat garis baru. Row, up, start and radius. Kalau kita mulai dari atas, startnya, end-nya kita ke bawah, kita cebungnya ke kiri. Ya. 12 misalnya ke kiri. Jadi acuannya berlawanan. Ya. Oke. Nah, sekarang
untuk mempersingkat waktu dan baiknya kita latihan bareng-bareng. Ya, kita langsung ke masalah yang kita temui. Nah, setelah ini nanti kita akan coba modifikasi, Pak. Nah, salah satu keunggulan dari AutoCAD itu adalah di modifikasi. Ada contoh gambar nanti kan. Kalau ini agak kompleks, Pak. Nah, ini Pak. Oh, kita perlu sampai di sini. Ini enggak cuma membalikkan. Oke, kita coba lihat yang ini, ya. Di sini ada salah satu tool yang kita gunakan itu adalah membuat arc tadi Pak. Lingkungan ini. Ya. Saya coba contohkan dulu Pak ya. Kalau untuk keterampilan seperti ini ya awak harus acak-acak mengaku. Kalau ini misalnya ya kita buat di sini garisnya sepanjang 35 yang mendatar. Bapak bisa menggunakan koordinat polar ataupun menggunakan koordinat relatif ya. Terus kemudian ke bawah ini panjangnya ini saya bisa dulu. Ke bawah ini 16, nanti saya buat garis ke bawah lagi 16. Bapak mau mulai dari mana terserah. Mau dari atas bawah, dari kanan kiri, mana terserah. 16. Terus kemudian kalau kita lihat ke sini, terus ke sini, ya kita teruskan ini kalau kita letakkan di 35, terus kemudian ini radiusnya 16, ya. Ini kita teruskan saja ke sini dulu, kita panjangkan saja. Ada tool tambahan di bagian modifikasi itu adalah fillet. Ini kita teruskan ke sini dulu, Pak. Terus kemudian karena ini 35, saya teruskan aja ke bawah. Dari atas ini sampai ke bawah panjangnya 35. Ini saya tarik dari ujung sini ke bawah 35 ke bawah. Kalau ini tampilannya terlalu kecil, saya terlalu besarkan. Kalau itu sudah, terus kemudian ini lagi, ini juga 16. Saya buat garis 16 di sini, memanjang ke kanan 16, sudutnya 0 karena kita pakai pola ke arah kanan. Terus kemudian kita tarik ke atas. Kita sudah dapat bentuk dasarnya Pak. Kita dapat bentuk dasarnya dulu, nanti akan kita modifikasi. Inilah nah, sekarang kita coba yang ini. Yang ini ada ke bawah ini 10 dan kemudian 9. yang ini 16, ini 10. Ada salah satu lagi itu offset. Jadi offset ini mirip-mirip dengan mobil, ya, menyalin. Biasanya kalau seperti ini, kan ada garis vertikal yang sebelah kanan saya ini. Kemudian ini juga ada satu garis vertikal di sini, dua garis vertikal. Kita bisa copy, nggak perlu kita bikin ulang. Cara pertama bisa gunakan copy, cara kedua kita bisa gunakan offset. Karena jaraknya cukup dekat-dekat, yang agak sederhana itu kita pilih offset Pak. Nanti akan kita lanjutkan ke modifikasi nanti. Itu letaknya ada di modifikasi, modify. Kemudian di sini ada offset. Ya.
nanti kita ulangi lagi agar Bapak-bapak juga bisa melakoni. Katanya di sini specify offset distance, berarti jaraknya sekarang jarak dari sini ke sini keduanya itu adalah 5 dan 4. Ya. Sini 5, kemudian ini 4. Jadi kita masukkan di sini 5. Ya. Katanya di sini select object to offset. Jadi kita klik dulu objek yang akan kita offset. Ini yang kita offset. 1. Kemudian kita mau arahkan kemana? Ke kanan atau ke kiri? Tinggal klik aja ke kanan. Terus kemudian sudah selesai. Nah yang kedua, karena jaraknya 4 berbeda, kita ambil lagi modify, kemudian offset. Tadi 5, sekarang kita yang 4. Kita klik objeknya yang ini, terus kemudian arahkan. Sekarang kita tinggal modifikasi seperti yang kemarin. Kalau dia terlalu panjang kan perlu cukup kita geser saja ke ujungnya ya. Nah, ini kalau kita lihat yang ini 16, ini 10, ya ini 10, dua ini 10. Nah, kalau ini 16 berarti kita kurangi sehingga menjadi 3 di atas 3 di bawah. Jadi Bapak cukup klik objeknya, klik ujungnya, turunkan ke bawah. Kita gunakan, Bapak boleh gunakan polar atau Bapak boleh gunakan relatif. Kalau misalnya polar, berarti masukkan 3, sudutnya ke bawah 270. Nah, sekarang ujung yang di bawah satu lagi, kliknya kita tarik ke atas, jaraknya juga 3, sudutnya ke atas 90. Hal yang sama juga untuk yang di gambar sebelah. Kalau kita mengerjakan objek yang lain, Bapak usahakan garis yang biru-biru ini dihilangkan dengan tombol escape agar ada perintah yang aktif itu kita off-kan. 3 ke bawah 270 dan kemudian 3 ke atas 90. Kalau sudah oke, tinggal kita tarik garis. Kalau sudah seperti ini, kita nggak perlu lagi mengukur, Pak. Tinggal kita ambil aja garis ujungnya, ambil garis ujungnya, enter. Terus kemudian ambil garis ujungnya, tarik, dan enter. Nah, sekarang kita tinggal kerjakan ini. Yang kita bahas barusan adalah A. Kalau di sini dia minta radius itu adalah 8. Nah, karena dia cekungnya ke kanan, maka start itu adalah dari bawah ke atas. Karena dia akan muter. Iya. Ya. Kalau kita ambil dari atas ke bawah, kita lihat nanti cekungnya ke kiri. Cekung ini. Kita cobakan ini draw, terus kemudian di sini ada arc, start and radius. Karena yang diminta di sini adalah radiusnya itu 8. Jadi ini startnya di sini. Dia minta specify start point of arc, startnya di sini, M-nya di sini. Kemudian dia minta specify radius, tinggal kita ketikkan 8. Jadi ini tool tambahan untuk sebagai stimulasi awal. Yang pertama adalah tadi offset, ya. Kemudian yang kedua di sini karena dia minta cekung, lengkungan, dia minta radiusnya 16 dan radiusnya 6. Kita tidak perlu membuat lingkaran utuh, Pak. Jadi ada salah satu tool di bagian modifikasi itu adalah fillet namanya, Pak. Fillet, ini ya. Fillet. Bukan cemper. Kalau cemper ada lagi. Cemper itu ada kayak datar gitu. Nah, fillet. Ketika kita pilih fillet, dia minta select first object. Jadi kalau fillet itu mirip seperti memberikan dimensi sudut kemarin, angular. Jadi kita klik itu bukan ujung, tapi garisnya. Dia minta di sini select first object. Ya, kita mau filletkan antara garis yang mendatar dengan garis yang vertikal dengan sudut radius sebesar 16. Karena dia minta di sini first object, Bapak terserah mau yang horizontal dulu atau mau yang vertikal dulu, ya juga tidak apa-apa kalau fillet. Misalnya saya pilih yang vertikal dulu. Kemudian dia minta select second object. Tadi yang vertikal, sekarang yang horizontal. Kemudian dia minta radiusnya di sini. Ya. Radiusnya 16, kita pastikan 16. Masuk berapa? Modify
first object, second object, radiusnya 16. Sudah berbentuk 16 ya. Sudah berbentuk 16. Kemudian tinggal kita klik di sini sampai select object or shift select. Untuk undo pilihan radius, radiusnya specify radius. Pilih radius dulu. Modify fillet, kita undo polyline radius string dan multiple, kita pilih radiusnya dulu, kita tentukan ini radiusnya, berarti R yang dia kasih dulunya, kita ketik R dulu, enter, kemudian baru specify fillet, tadi kan bawahnya 0, baru kita masukkan 16, kita enter, baru kita klik objeknya, 1, 2. Untuk yang di sebelah kanannya kita lakukan yang sama, modify fillet, karena nilai radiusnya berbeda, ini 16 ini 6, baru harus kita rubah dulu, kita pilih yang radiusnya lebih dahulu, terus kemudian tadi 16 kita sekarang gunakan 6, kita enter, baru kita klik objek yang ada di sebelah fillet, maka yang sebelah kiri akan hilang secara otomatis. Kira-kira seperti itu. Untuk hal yang sama kita lakukan di yang kedua di bawah. Jadi tambahan untuk sementara pagi ini adalah offset dan fillet. Ya, offset. Kopi jadi apa? Offset itu dengan kopi mirip-mirip Pak. Nah, kalau kopi, ya, misalnya gini, kita mau mengopi objek yang ada di sini, mengopi ada di sini ke sebelah kiri, misalnya, itu letaknya juga ada di modify. Kalau kopi itu bisa satu objek, bisa lebih dari satu objek. Tapi kalau offset itu satu objek aja. Kalau kopi kita ambil di modify, Bapak bisa ambil di modify, terus kemudian di sini ada kopi. Kalau Bapak juga bisa menggunakan icon kopi di sini di bagian toolbar, boleh. Ya. Ini ada kopi. Jika kita klik ini, maka dia minta select objek. Objek mana kita kopi? Misalnya kita mau mengopi semuanya. Satu objek ini kita blok dulu Pak. Klik tahan, tidak, klik tahan ya tidak. Ketika sudah terblok semuanya, kita enter. Ya. Nah di sini kembali lagi kita ingat-ingat materi tentang sistem koordinat. Kita gunakan relatif atau pola. Nah kita di sini specify base point or displacement. Dia maksudnya dari seluruh objek ini kita harus tentukan titik acuan dulu Pak. Dari titik acuan itulah nanti kita geser jauhnya berapa dan arahnya kemana. Terserah Bapak, mana maunya. Misalnya dari ujung ini sebagai titik acuan boleh, dari ujung ini boleh. Yang rasa-rasanya itu akan lebih mudah bagi kita. Ya, misalnya saya ambil yang di sebelah ujung kiri misalnya, objek ini sebagai base point-nya, saya klik ini, maka nanti akan kita copy misalnya ke kiri. Kita copy ke kiri itu jauhnya berapa? Misalnya jauhnya sejauh 50 misalnya ya. Berarti kita lihat lagi materi tentang polar dan relatif. Oke, misalnya kita gunakan relatif. Kita geser ke kiri, kita copy ke kiri 50. Karena dia ke kiri kita gunakan relatif, maka minus 50. Ya, terus kemudian koma jangan lupa, dan karena y-nya juga berubah 0. Nah, di AutoCAD 2015 ini itu memberikan fasilitas kita bisa mengopi lebih dari satu kali. Tapi kalau Bapak lihat ini yang garis putus warna oranye itu tali pengabeh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita copy sudah satu, kita copy lagi ke atas misalnya. Caranya misalnya 70. Tadi saya gunakan relatif, sekarang kita gunakan pola. 70. Tanda kecil dari, kalau ke atas berarti sudutnya 90. Itu sudah dibantu dengan, kan sudah dibantu diarahkan. 70, sudah 70, 90 ke atas.
kira-kira. Nah, kita bisa mengopi lebih dari satu kali. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Pak sebelum kita coba melatih ini? Enggak ada? Oh ya, saya lupa Pak. Ada satu kemarin yang saya janjikan yang belum disampaikan. Itu kemarin itu kita bahas tentang garis putus Pak ya, garis sungguh, berubah tipe garis. Sekarang kita menampilkan garis tebal garis Pak. Ya kalau kita lihat ini semuanya kan tebalnya sama. Ya. Misalnya kalau garis gambar itu kan biasanya sekitar 0,5 atau 0,7 ya. Jadi caranya itu adalah kalau di sebelah kanan Bapak lihat, di situ ada bilayer 3 buah. Bilayer yang di atas itu kita merubah warna garis. Bilayer yang kedua kemarin belum kita bahas. Bilayer yang ketiga sudah kita bahas kemarin, tipe-tipe garis. Nah sekarang untuk merubah tebal garis itu adalah Bapak klik dulu objeknya. Ya, misalnya saya klik chevron aja lah ini. Ya, terus kemudian kita ambil bilayer yang kedua. Ya, misalnya garis gambar itu biasanya tebalnya 0,7 atau 0,5 sekitar itu ya. Misalnya saya pilih yang 0,7 lah. Tebal. Nah, sekarang ini tampilannya itu enggak ada. Nah, Bapak cek dulu di bagian customization ini, customization. Kanan bawah, Bapak cek line weight-nya aktif enggak? Kalau belum aktif, Bapak centang dulu. Nah, ketika sudah centang, sekarang kita tampilkan yang tebal garis tadi ini. Itu adanya di sini, Pak. Show and hide line weight. Karena ini kan masih off. Dan kita